Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 741. Selamat mendengarkan. David dengan cepat berbalik dan memasuki dapur. Dia akan terus membuat dirinya mati rasa dengan menyibukkan diri. Setelah selesai, dia tidak membawanya keluar dari dapur. Sebaliknya, dia meletakkannya di dapur. Hanya ketika semua hidangan hampir selesai, apakah David akhirnya membawa keluar? David, datang dan bantu aku. Sedangkan David sibuk, suara Pearl datang dari kamar mandi. Nona Pearl, ada apa? Jawab David, bantu aku mendapatkan pakaian di sofa. Oh, baiklah, aku datang. David berjalan ke sofa di ruang tamu, mengambil pakaian tidur Pearl, dan hendak memberikannya kepada Pearl. Tiba-tiba, dia tertegun. Apakah gadis itu melakukannya dengan sengaja? Kamar mandinya sangat besar, jadi tidak bisakah dia memasukkan pakaiannya ke dalamnya? Bukankah dia sengaja memintaku untuk mengambilkan untuknya? Oh tidak, saya akan segera pergi setelah makan malam. Jika dia tinggal sedikit lebih lama, dia tidak tahu apakah dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kemudian, dia berjalan ke kamar mandi dengan pakaian tidur Pearl. Nona Pearl, ini pakaianmu, kata David. Saat ini, pintu kamar mandi membuka celah dan Pearl mengeluarkan kepalanya sebelum mengulurkan tangan. David menyerahkan pakaian itu kepada Pearl. Sayang, apakah kamu ingin masuk dan melihat apakah ini cocok untukku? Kata Pearl. Nona Pearl, aku mohon, tolong berhenti menggodaku, oke? Saya juga pria normal. Kamu bermain api seperti ini. David menutup matanya dan berkata dengan getir. Kenapa kamu tidak merasa seperti laki-laki bagiku? Membosankan sekali, Pearl mengambil pakaian itu dan menutup pintunya. David terus membuat makan malam. Kemudian, Pearl keluar dari kamar mandi dengan baju tidurnya. David meminta Pearl untuk duduk dan makan. Nona Pearl, ayo rasakan. Sudah lama sejak saya membuat ini. Aku ingin tahu apakah keterampilan memburuk, kata David. Pearl melihat makanan di atas meja dan tidak percaya. David tahu cara membuat begitu banyak hidangan. Dia pikir David hanya tahu cara membuat mie instan. Selain itu, semuanya tampak menggugah selera. Dia sedikit lapar sekarang. Pearl mengambil salah satu hidangan dan mencicipinya. Ini baik, ini sangat bagus. Dia pikir itu lebih enak daripada makanan lezat apapun yang dia makan sebelumnya. Tentu saja, ini mungkin karena dia lapar. Dan yang lebih penting lagi, David adalah orang yang membuat ini. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 742. Begitu seorang wanita memberikan hatinya kepada seorang pria, semua yang dia lakukan akan sempurna untuknya. Dia, bagaimana itu? Tanya David. Cukup bagus. Rasanya luar biasa, Pearl menyeringai dan menjawab. Makanlah lebih banyak. Keduanya makan malam dengan bahagia. Bandara Internasional Kota, sebuah jet pribadi mewah mendarat. Setelah pesawat berhenti, seorang pemuda berusia 30-an keluar dari pesawat. Dia diikuti oleh dua pria parubaya. Keduanya ternyata setengah jalan menuju Gatreng. Dua orang yang tadi setengah jalan menuju Gatreng berjalan dengan hormat di belakang pemuda itu. Dapat dikatakan bahwa status pemuda ini cukup tinggi. Sumber, aku di sini. Jika saya ingin menaklukkan Summerland, saya akan mulai dengan wanita Summerland. Pria muda itu melangkah keluar dari kabin dan berteriak. Karena itu jet pribadi, tidak ada penumpang lain yang mendengarnya. Tentu saja, dia tidak akan peduli meski ada seseorang di sana karena statusnya terlalu tinggi. Pria muda itu turun dari kabin dengan tanah sudah ditutup dengan karpet merah. Pada saat yang sama, orang-orang berbaris kedua sisi karpet menunggunya. Ketika mereka melihat pemuda itu berjalan turun, mereka semua berteriak serempak, "Selamat datang, Tuan Walt, tolong beri kami petunjuk." Pemuda ini adalah Walt Mosley, orang kedua di barisan keluarga Mosley, yang juga merupakan salah satu dari 3 keluarga paling misterius di dunia. Sebagai salah satu dari 5 kekuatan besar di dunia, keluarga Mosley dan Mosley Financial Group memiliki investasi di seluruh penjuru dunia, karenanya Summerland tidak terkecuali. Selain itu, orang-orang ini adalah karyawan Mosley Group keuangan di Summerland. Walt mengabaikan orang-orang ini, melangkah langsung ke karpet merah, dan berjalan beberapa puluh meter. Di bawah kepemimpinan Irwin Cash, General Manager dari Mosley Financial Group di Summerland, dia masuk ke mobil versi khusus yang dipesan khusus, sebuah mobil mewah dan melaju pergi. Tidak semua orang dapat meminta seseorang mengemudikan mobil langsung ke landasan untuk menjemput mereka. Tuan Walt, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Irwin Cash dan saya General Manager Mosley Financial Group di Summerland. Setelah kami mengetahui bahwa Anda datang, kami telah mengatur tempat terbaik untuk Anda. Apakah Anda pikir kita harus kembali ke perusahaan atau akomodasi Anda dulu?
Irwin bertanya hati-hati. Irwin adalah manajer umum Mosley Financial Group di Summerland dan menduduki posisi yang sangat tinggi. Namun, itu hanya untuk orang luar. Pria muda ini adalah pewaris kedua dari keluarga Mosley setelah grup Mosley Financial. Statusnya beberapa tingkat lebih tinggi dari Irwin. Dia adalah seseorang yang seharusnya dipandang oleh banyak orang. Satu kata dari pemuda ini bisa menentukan hidup atau matinya. Saya sedang tidak mood untuk peduli dengan omong kosong di perusahaan. Saya di sini untuk taklukkan wanita Summerland itu. Apalagi, menaklukkannya di Summerland akan lebih menyenangkan daripada menaklukkannya di tempat lain, kata Walt. Merupakan kehormatan baginya untuk ditaklukkan oleh Anda, Tuan Walt. Ada begitu banyak wanita di dunia yang mengejarmu, Tuan Walt. Tapi mereka tidak bisa mendapatkanmu. Apa yang kamu mau untuk menaklukkan, Tuan Walt? Saya akan segera mencarinya untuk Anda, kata Irwin sambil menyanjung. Walt, kamu tidak buruk, aku menyetujuimu. Terima kasih, Tuan Walt, saya pasti akan melakukannya. Menjadikanmu sebagai satu-satunya pemanduku di masa depan, kata Irwin bersemangat. Apakah kamu tahu bagaimana posisi Islip Capitals di Summerland? Tanya Walt. Timur ibu kota liga, Irwin berpikir sejenak. Memang ada perusahaan baru yang muncul. Dikatakan bahwa penilaian mereka hampir 10 triliun hanya dalam setengah tahun. Selain itu, mereka memiliki latar belakang yang kuat. Kalau tidak, itu tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai ini. Terutama, informasi bos telah dirahasiakan. Jadi itu sedikit pemikiran. Ibu kota Liga Timur perusahaan yang baru dibentuk. Dari apa yang saya dengar, mereka memiliki latar belakang yang sangat kuat dan bos adalah orang yang sangat misterius, jawab Irwin. Latar belakang mereka adalah kuat. Seberapa kuat? Apakah sekuat keluarga saya? Walt bertanya dengan bercanda. Dia bahkan tidak terganggu oleh Islip Capitals. Sebagai pewaris kedua dari keluarga Mosley, dia sangat percaya diri. Itu keluarga Mosley adalah salah satu dari 5 kekuatan besar di dunia. Meskipun Summerland juga merupakan salah satu dari 5 kekuatan besar, bisa menjadi modal kecil. Perusahaan mewakili Summerland, belum lagi Summerland akan menemui bencana dan itu terjadi. Situasi tanpa harapan. Segera, itu akan dihapus dari 5 besar. Kekuatan. Tuan Walt, kamu lucu. Berapa banyak kekuatan di dunia yang bisa dibandingkan keluarga Mosley? Itu hanya perusahaan baru yang kecil. Dibandingkan dengan Mosley, keluarga, itu seperti gajah dan semut. Tidak ada perbandingan sama sekali. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 743. Ini baik yang kamu tahu. Apakah wanita yang Anda sukai dari Islip Capitals, Tuan Walt? Ya, dia adalah Nona Pearl Warner, manajer umum ibu kota Liga Timur, kata Walt, terlihat seperti sedang tergila-gila. Sejak dia bertemu Pearl di pesta kelas atas, dia benar-benar terpesona pada dia. Pearl terlalu cocok dengan seleranya. Tentu saja, ada juga alasan mengapa dia mengubah seleranya pada wanita dengan cepat. Ada banyak wanita di sekitarnya, dan tidak mudah baginya untuk bertemu orang yang bisa menggerakkannya. Dia pikir dia bisa menjatuhkannya dengan mudah dengan status yang dia miliki. Tanpa diduga, dia ditolak oleh pihak lain sebanyak 3 kali. Itu adalah pertama kali dia bertemu dengan seorang wanita yang berani menolaknya setelah mengetahui identitasnya. Ini juga membangkitkan semangat kompetitifnya yang kuat. Semakin cantik dan memberontak seorang wanita, semakin memuaskan jadinya ketika dia menaklukkannya. Namun, sebelum Walt mengambil langkah selanjutnya, Pearl tiba-tiba kembali ke negeri seberang. Ketika Walt menyukai seorang wanita, dia tidak akan bisa melarikan diri dari dia bahkan jika dia lari ke ujung dunia. Maka, dia pun segera pergi ke Summerland. Walt tidak kekurangan wanita, tapi selama dia tertarik pada seseorang, dia harus menjadi wanitanya. Tidak ada yang bisa menjadi pengecualian. Tentu saja, Pearl juga tidak boleh menjadi pengecualian. Tuan Walt, jangan khawatir. Dengan identitasmu, meskipun dia adalah manajer umum Liga Timur Ibu Kota, dia tidak akan berani menolakmu. Juga, saya mendengar Liga Timur Ibu Kota membuat pengaturan di negara ini baru-baru ini. Jika mereka tersinggung oleh Anda, Ibu Kota Liga Timur seharusnya tidak berpikir untuk meninggalkan Summerland. Bahkan jika mereka tetap tinggal di pedesaan, saya akan membuat hidup mereka seperti neraka. Walt menatap Irwin. Saya telah ditolak 3 kali. Berani menolakku? Namun, apa yang dikatakan Irwin pada akhirnya benar, Pearl tidak sama dengan wanita lain yang ditemuinya. Itu terlihat ketika dia masih berani menolaknya setelah dia mengetahui siapa dia dulu. Wanita mana yang tidak melompat pada kesempatan untuk menjilat dengan dia? Namun, Pearl tidak sama. Jadi dia hanya bisa menggunakan cara lain untuk memaksa Pearl menurut dan naik keranjangnya dengan rela. Selain itu, dia ingin dia menguasai dirinya dengan rela. Walt memiliki fetish dan dia menyukainya ketika wanita berada di atasnya. Jika dia ingin itu terjadi,
dia perlu izin wanita itu, terlepas dari itu tentang apakah mereka setuju atau tidak. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah memaksanya. Jika dia hanya ingin mendominasi Pearl, bagaimana dia memiliki kesempatan kembali ke Summerland? Walt akan tidur dengannya secara paksa sejak lama. Sejak dia punya fetish, dia perlahan merencanakan langkah demi langkah untuk membuat Pearl datang kepadanya. Ini juga memberi Pearl kesempatan untuk melarikan diri kembali ke Summerland. Tentu saja, bahkan jika dia melarikan diri kembali ke Summerland, dia masih tidak bisa lepas dari cengkeramannya, namun, dia masih perlu menelepon Pearl untuk memberitahunya bahwa dia ada di Summerland. Dia bisa bersiap. Ketika dia memikirkan bagaimana dia akan membuat wanita kuat pemberontak ini mengambil inisiatif segera, Walt merasa sangat bersemangat. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Pearl. Saat ini, Pearl sedang makan malam bersama David. Cincin. Teleponnya berdering ketika Pearl melihat teleponnya, ekspresinya berubah. Setelah melihat David yang masih makan, dia tidak menjawab melainkan dia menutup telepon. Kembali ke Walt. Saat Walt mendengar nada sambung di telepon, otaknya tidak dapat mencatat apa yang sedang terjadi selama beberapa waktu. Dia menutup teleponnya. Sudah berapa lama sejak terakhir kali ini terjadi? Tidak, menurut ingatannya, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu, dia menelepon Pearl lagi. Sebelum Pearl bisa makan lagi, setelah itu dia menutup telepon. Cincin. Telepon berdering lagi. Nona Pearl, siapa yang memanggilmu? Apakah kamu tidak akan menjawab? David mengangkat kepalanya dan bertanya. Tidak, itu dari luar negeri. Ini tentang pekerjaan dan saya tidak ingin berbicara tentang pekerjaan sekarang. Ini akan mempengaruhi suasana hati kita selama makan malam, jawab Pearl. Sudahlah, jangan jawab. Karena Anda kembali, Anda harus beristirahat selama beberapa hari. Anda sebaiknya abaikan saja semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan untuk saat ini, kata David. David juga tidak mengambil hati. Dulu ketika dia mendirikan Islip Capitals, itu untuk menghasilkan lebih banyak uang untuk mendapatkan poin mewah. Karena dia telah menghabiskan uangnya, tidak peduli berapa banyak yang dia dapatkan sebagai imbalannya. Oleh karena itu, David tidak terlalu peduli dengan pekerjaan Pearl. Aku harus menjawabnya saja. Mungkin itu sesuatu yang mendesak dan mereka membutuhkan saya. Setelah Pearl mengatakan itu, dia mengambil ponselnya dan pergi ke jendela sebelumnya menjawab. Bagaimana kabarmu, Nona Warner? Setelah Pearl menjawab telepon, dia mendengar suara Walt di telepon. Bolehkah aku membantumu? Tanya Pearl dengan dingin. Dia tidak genit seperti saat dia berbicara dengan David barusan. Ini baru beberapa hari, tapi aku sangat merindukanmu, Nona Warner. Aku sangat sedih karena kamu sangat dingin kepada saya, Nona Warner. Jika tidak ada yang penting, aku akan menutup telepon sekarang. Selamat tinggal. Tunggu, kata Walt cepat. Lanjutkan. Pearl hanya mengucapkan dua patah kata. Saya ingin mengundang Anda untuk makan malam, Nona Warner. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda telah menolak saya total 3 kali dan Anda adalah wanita pertama yang berani menolak saya. Bahkan meskipun aku menyukaimu, ini bukanlah sesuatu yang harus kamu banggakan. Jika Anda menolak saya keempat kalinya, Anda dan semua orang di sekitar Anda akan menderita kemarahan keluarga saya. Tolong pikirkan hati-hati sebelum Anda menjawab, kata Walt dengan suara yang dalam. Pearl terkejut hari ini akhirnya tiba. Ketika dia mengetahui siapa Walt itu, dia tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Suatu ketika pihak lain kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk menggunakan kekuatan nama keluarga Mosley, dia tidak akan bisa menolak. David dan Liga Timur ibu kota di belakangnya juga tidak bisa menahan mereka. Keluarga ini terlalu kuat. Mereka begitu kuat sehingga mereka membuatnya putus asa. Dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Ketika dia berada di dalam mobil, dia menginginkannya untuk memberitahu David untuk melihat apakah ada yang bisa dilakukan David. Dia tahu bahwa Walt tidak akan mudah menyerah. Namun, setelah memikirkannya, dia menyerah. Itu akan hanya ditambahkan ke masalah David jika dia tahu. Tidak mungkin untuk bersaing dengan keluarga Mosley. Begitu mereka membuat marah keluarga Mosley, Liga Timur, ibu kota yang mereka kerjakan dengan sangat keras untuk sampai ke tempat seperti sekarang ini akan terhapus. Keluar dalam sekejap. Untungnya, dia telah kembali ke Summerland. Bahkan jika dia ingin menerima undangan Walt, itu tidak mungkin. Tuan Walt, aku sangat ingin terima undangan Anda. Tapi maaf, saya kembali ke Summerland sekarang. Bagaimana dengan saya? Terima ajakanmu saat aku kembali lain kali? Kata Pearl. Suaranya tidak lagi sedingin sebelumnya. Dia hanya berharap Walt bisa membiarkannya pergi. Oh, benar-benar, kebetulan sekali. Sebenarnya, saya baru saja tiba di ibu kota Summerland. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 744. Di mana Anda sekarang,
Nona Warner, aku akan menjemputmu sekarang, kata Walt, dengan menyeringai. Apa? Pearl merasa pusing. Walt benar-benar mengikutinya ke ibu kota di Summerland. Baru 3 jam sejak dia tiba dan dia benar-benar mengikutinya. Sepertinya dia tidak akan menyerah sampai dia memilikinya. Pearl merasa sedikit tersinggung. Orang yang disukainya terus mendorongnya menjauh sementara orang yang tidak disukainya mengikutinya jauh-jauh ke sini untuk menemukannya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Dia tampak berada di jalan buntu. Walt jelas telah kehilangan kesabarannya. Jika dia menolaknya lagi, dia, Isley Capitals, atau David, akan menderita murka keluarga Mosley. Ibu kota Liga Timur tidak akan bisa melawan keluarga di balik Mosley Financial Group yang terkenal di dunia. Dia bahkan mendengar di luar negeri bahwa keluarga Mosley adalah salah satu pengendali sebenarnya di belakang Falconia. Hanya pemerintah Summerland yang bisa bersaing dengan keluarga setingkat ini. Namun, mengapa pemerintah Summerland menentang keluarga Mosley untuk wanita biasa seperti dia? Itu jelas tidak mungkin. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Siapa yang bisa memberitahuku? Perpikiran kacau pada saat itu. Nona Warner, belum menemukan jawabannya. Suara tidak sabar Walt terdengar di telepon. Petik 2. Aku tidak bebas hari ini. Bisakah kita melakukannya setelah beberapa hari? Pearl memohon lembut. Nona Warner, apakah Anda pikir Anda dapat melarikan diri bahkan jika Anda menunda beberapa hari? Berhenti bermimpi. Jika Anda seorang wanita yang saya sukai, jadi bagaimana jika Anda berlari sampai ke ujung bumi? Percaya atau tidak, dalam 3 menit, semua informasi orang yang mengelilingi Anda dari lahir hingga saat ini akan muncul di tangan saya. Jadi Anda harus menjadi gadis yang baik dan patuh padaku. Dan aku telah memberimu banyak kesempatan, jadi jangan menguji batas saya lagi, atau Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Kamu ada di mana sekarang? Aku akan segera datang menjemputmu, kata Walt, tanpa memberikan Pearl ada kesempatan untuk menanyainya. Dia tidak bermaksud untuk bersikap lembut dengan Pearl saat dia datang ke Summerland saat ini. Dia langsung menyebut keluarganya untuk menekan pihak lain agar dia akan naik ke tempat tidurnya dengan patuh. Dia telah menyia-nyiakan cukup banyak waktu dengan Pearl. Waktunya sangat berharga. Tidak, mari kita lakukan besok. Saya tidak bisa melakukannya hari ini. Saya berjanji kepada Anda bisa datang untuk memilih saya bangun besok, kata Pearl, menahan air mata. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri kali ini. Begitu Walt serius, dia tidak punya cara untuk mengatakan tidak. Awalnya, pikirnya bahwa dia menyingkirkannya setelah dia kembali ke Summerland. Namun, dia terlalu naif. Bahkan Summerland tidak akan dengan mudah menyinggung keluarga setingkat ini. Oke. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan lagi. Aku akan menjemputmu besok. Saya berharap Anda bisa berpakaian bagus. Oh, dan saya lebih suka wanita yang tahu bagaimana mengambil inisiatif. Jika Anda membuat saya bahagia, Anda akan mendapatkan manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak akan mengganggumu hari ini. Lalu, selamat tinggal. Walt menutup telepon. Pearl memegang telepon dan melihat keluar jendela dalam keadaan panik. Meskipun dia untuk sementara merasa lega, apa yang seharusnya dia lakukan besok? Setelah tenang, Pearl memutuskan di dalam hatinya dan berjalan kembali ke meja makan. Nona Pearl, ada apa? Kamu tidak terlihat begitu baik, tanya David. Tidak apa-apa, hanya saja ada beberapa kesalahan terkait pekerjaan dan saya memarahi mereka. Sudah diurus sekarang, jawab Pearl. Sudah kubilang jangan khawatir tentang pekerjaan untuk saat ini. Istirahat yang baik untuk beberapa hari, dan serahkan urusan itu kepada orang lain. Jangan tinggalkan negara untuk momen istirahat. Oke, aku mengerti. Keduanya terus makan. Pearl telah makan dengan nikmat sebelum menjawab telepon, tapi sekarang dia jelas kehilangan nafsu makannya. David bisa merasakan perubahan dalam diri Pearl. Segalanya pasti tidak sesederhana yang dia katakan. Namun, dia tidak menyelidiki. Pearl tidak ingin memberitahunya. Jadi tidak ada gunanya bertanya seperti yang akan dikatakannya. Dia dalam posisi yang sulit. Setelah makan, David berkata setelah bersih-bersih, Nona Pearl, kamu pasti lelah. Istirahat lebih awal. Aku akan pergi dulu. Ketika Pearl mendengar bahwa David akan pergi, dia bergegas berdiri di depan dia dan berkata, David, bisakah kamu tinggal bersamaku? Nona Pearl, apakah ada yang salah? Bisakah Anda memberitahu saya? Anda telah sedikit melenceng. Sejak Anda menjawab telepon, tanya David sambil menatap mata Pearl. Mata Pearl berkedip sedikit. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin kau menemani saya. Baiklah kalau begitu, kata David tak berdaya. Dia tahu sesuatu terjadi pada Pearl. Namun, dia menolak untuk memberitahunya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. David mengobrol dengan Pearl sebentar, tapi pikiran Pearl ada di tempat lain. Pada saat yang sama, David secara tidak langsung menanyakan apa yang ada di pikirannya. Namun,
Pearl berpura-pura tidak mendengarnya. Ketika David merasa sudah waktunya, dia bersiap untuk pergi. Saat ini, Pearl sepertinya telah membuat keputusan besar. Dia berdiri dan berkata kepada David, "David, aku meminta bantuanmu dan kamu harus mengatakan ya." "Nona Pearl, katakan saja padaku apa yang ada di pikiranmu. Anda bisa memberitahu saya 10, apalagi 1. Jangan khawatir, saya yakin saya dapat membantu Anda menyelesaikan apapun itu," kata David, dengan percaya diri. Dia pikir Pearl akhirnya siap untuk memberitahunya apa yang ada di pikirannya. "Bisakah kamu menginap malam ini?" Pearl mengumpulkan keberaniannya dan berkata, wajahnya memerah. "Hah?" David tertegun saat itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Pearl akan meminta ini. Dia akan menyelesaikan semua masalah untuk Pearl, tapi bukan ini. Setelah Pearl mengatakan itu, dia mengabaikan reaksi David dan berjalan di sampingnya. Kemudian, dia memeluknya dengan lembut dan berkata, "Bisakah kamu tinggal?" "Nona Pearl, jangan lakukan ini," kata David sambil meronta. "Kenapa kamu tidak bisa menerimaku?" Pearl bertanya sambil terisak. Dia telah memutuskan, dia tidak bisa menyinggung Walt demi Isley Capitals, David, dan semua orang di sekelilingnya. Jika tidak ada yang bisa menahan kemarahan keluarga Mosley. Karena dia tidak bisa menolaknya, dia akan memberikan yang paling berharga untuk pertama kalinya kepada orang yang disukainya. Setidaknya dia tidak akan menyesal dengan cara ini. Dia tahu dia tidak bisa bersama David dalam hidup ini karena besok, tubuhnya akan kotor dan dia tidak akan layak untuk David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 745. Jika itu masalahnya, dia akan memberikan dirinya malam yang indah. Setidaknya, dia masih memiliki sesuatu untuk diingat dengan sayang di masa depan. Ketika dia melihat kegilaan Pearl, David akhirnya menyadari keseriusan masalah. Gadis ini sudah gila. Dia buru-buru mendorong Pearl pergi. "Nona Pearl, tenangkan pikiranmu," seru David. "David, tolong berjanjilah padaku. Saya tidak ingin Anda bertanggung jawab. Hanya malam ini, selama malam ini berakhir, kita akan berpisah," seru Pearl. "Apa yang sedang terjadi, Nona Pearl? Kamu tidak seperti ini sebelumnya." Sebelum-sebelumnya, kita berada di masa sekarang. Ini tidak adil untukmu. Saya tidak peduli. Kita akan berpisah setelah malam ini. Saya tidak membutuhkan Anda untuk bertanggung jawab. Tapi aku tidak bisa melakukan itu. Mengapa? Bukankah semua pria seperti ini? Kenapa kamu tidak bisa seperti mereka? Setelah Pearl selesai berbicara, dia mulai mencium David di sekujur tubuhnya. David tidak punya pilihan. Gadis ini sudah gila dan dia tidak mau mendengarkannya. Dia hanya bisa dorong Pearl menjauh, tekan dia di sofa, dan bangun untuk pergi dengan cepat. Sebelum pergi, dia berkata, "Nona Pearl, kamu harus tenang dulu. Aku akan datang padamu besok." Dengan demikian Pearl adalah satu-satunya yang tersisa menangis di ruang tamu yang besar. Besok akan terlambat. Mengapa Anda tidak menyetujui permintaan terakhir saya? Mengapa? Haruskah aku menjalani seluruh hidupku dalam penyesalan? Pada saat ini, Pearl sangat tidak berdaya dan hancur. Sangat sulit baginya untuk mencapai kesimpulannya. Namun, David tidak mau memberinya kesempatan. Dia menyesal sekarang. Kenapa dia begitu bodoh? Mengapa dia memohon untuk pergi ke partai elit itu hanya agar perusahaan bisa berkembang lebih baik dan lebih cepat? Karena pesta itulah dia bertemu dengan Walt, pria yang menolak untuk membiarkan dia sendirian. Setelah dia menolak Walt di pesta itu, dia meminta seseorang untuk secara langsung, dan secara tidak langsung, beritahu Pearl siapa dia. Awalnya masih baik-baik saja karena dia diam dan sopan. Setelah dia ditolak 3 kali, dia memamerkan taringnya dan digunakan keluarganya untuk menekannya. Setelah David melarikan diri, dia menghela nafas lega. Dia mulai merapikan pakaiannya karena Pearl telah melepas setengah dari kancingnya. Wanita begitu menakutkan ketika mereka menjadi gila. Apa yang terjadi dengan Miss Pearl? David penasaran. Dia pasti bertemu dengan sesuatu yang tidak bisa dia selesaikan, hasilnya dalam dia melakukan itu. Namun, dia tidak ingin memberitahunya, jadi apa yang bisa dia lakukan? Dia seharusnya karena panggilan telepon itu saat makan malam. Dia baik-baik saja sebelumnya, tapi suasana hatinya tidak aktif setelah dia menjawab panggilan telepon itu. Sayang sekali dia tidak menyadarinya apapun yang besar saat itu, jadi dia tidak menggunakan kekuatan pikirannya untuk menyelidiki. Jika tidak, dia seharusnya bisa mendengar apa yang dia katakan dari jarak sedekat itu. Terserahlah, aku akan memikirkan hal ini saat Nona Pearl sudah tenang. Besok, dia akan datang dan bertanya apa yang terjadi yang membuatnya tiba-tiba bertindak begitu gila. Setelah David pergi, Pearl duduk di sofa sepanjang malam. Dia tidak merasa mengantuk sama sekali sepanjang malam. Dia tidak bisa tidur dalam situasi ini. Selanjutnya, pagi, telepon Pearl berdering. Dia meraih telepon dengan tangannya yang gemetar. Lihatlah.
Ketika dia melihat ide penelepon, matanya menyipit. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 746. Memang, itu adalah nama yang membuatnya takut. Walt Mosley. Dia tidak bisa menunggu lagi. Dia tidak punya alasan untuk menundanya. Dia tidak mau menjawab. Namun, dia akan kehilangan kesabaran jika dia tidak menjawab. Hasilnya adalah sudah ditentukan sebelumnya. Apa bedanya, apakah itu lebih awal atau lebih lambat? Sayang sekali dia tidak bisa membuat David menginap semalam dan memberinya apa paling berharga baginya sehingga dia bisa memiliki sesuatu yang dia bisa ingat. Apa aku seburuk itu? Apakah dia tidak menginginkanku bahkan jika aku menawarkannya? Kemarahan muncul di hati Pearl. David, kamu tidak menginginkan ini. Saya harap Anda tidak menyesal. Pearl mengangkat telepon. Nona Warner, bagaimana persiapannya? Pergi. Suara bersemangat Walt datang melalui telepon. Aku baru saja bangun tidur. Biarkan saya mendapatkan, berpakaian dan meneleponmu nanti, jawab Pearl dengan dingin. Bagus. Aku akan menunggumu, Nona Warner, tapi saya harap Anda akan bergegas. Kesabaran saya terbatas. Dia menutup telepon. Pearl bangkit, pergi ke kopernya, mengeluarkan riasannya, dan masuk kamar tidur. Dia duduk di depan cermin dan mulai merias wajah. Sejak dia tidak punya pilihan, dia tidak bisa memberi Walt kesempatan untuk memberinya kesulitan. Dia disuruh berdandan. Jika dia muncul seperti ini, dia akan membuat Walt kesal. Ini akan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. 1 jam kemudian, Pearl bangkit dan melihat dirinya di cermin. Tidak buruk, sosok dan wajahnya adalah yang terbaik. Sayangnya, dia akan dimiliki oleh seseorang yang tidak dia sukai setelah hari ini. Dia keluar dari kamar tidur dan berganti pakaian. Pearl mengeluarkan ponselnya, ditemukan Walt, dan memutarnya. Nona Warner, apakah kamu siap? Kemana aku pergi? Suite mewah Starry Night Hotel 1. Cepat, saya tidak sabar menunggu. Pearl berhenti. Bukankah kamu mengundangku untuk makan malam? Tanya Pearl. Makan malam? Saya mengundang Anda untuk makan malam tadi malam, tapi hari ini berbeda. Mari langsung ke bisnis. Saya tidak sabar, atau apakah Anda tidak tahu apa yang saya maksud? Apakah saya perlu jelas? Aku ingin tidur bersamamu. Apakah kamu paham sekarang? Tentu saja, Anda bisa menolak. Tetapi saya menyarankan Anda untuk berpikir dengan hati-hati tentang apakah Anda dan orang-orang di sekitar Anda mampu menanggung konsekuensinya, kata Walt sambil tersenyum. Pearl menggigit bibirnya sampai terluka. Menelan kesedihannya, dia berkata, oke, aku akan keluar sekarang. Kalau begitu cepatlah. Berhenti membuang-buang waktu. Saya tidak sabar menunggu. Pearl berjalan keluar dari kelas atas apartemen. Dia memanggil taksi dan menuju Starry Night Hotel. Setengah jam kemudian, Pearl tiba di Starry Night Hotel. Dia menemukan suite mewah 1. Ketuk-ketuk-ketuk. Pearl mengetuk pintu. Pintu terbuka dengan cepat, mengungkapkan wajah menawan Walt. Haha, Nona Warner, akhirnya Anda di sini. Saya sudah menunggu begitu lama. Walt mencondongkan tubuh ke satu sisi untuk membiarkan Pearl masuk. Pearl masuk kamar tetapi tidak berbicara. Nona Warner, mau minum dulu? Jika tidak, saya khawatir Anda tidak akan bisa bersantai nanti. Walt berkata sambil tersenyum. Dari pengalaman dia bertahun-tahun dengan wanita, Pearl pasti masih perawan. Itu salah satu alasan dia mengejarnya. Walt bukan orang biasa. Dia tidak mau tidur dengan wanita yang pria lain telah menyentuh. Dia telah melemparkan beberapa wanita non-perawan yang pernah dia tiduri langsung ke dalam laut. Pearl berusia 25 atau 26 tahun, baru saja matang. Dia luar biasa, cantik dan memiliki sosok yang baik. Lebih penting lagi, dia masih perawan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 747. Itu agak sulit didapat. Walt, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Sekali ini saja, jangan ganggu aku lagi setelah ini, kata Pearl dingin. Itu tergantung pada seberapa bisanya Anda membuat saya bahagia, Nona Warner. Selama aku puas, itu akan membuat hidup lebih mudah bagi Anda dan semua orang di sekitar Anda. Tetapi jika saya tidak puas, maaf, kata Walt sambil menuangkan minuman keras. Saya setuju. Apalagi yang kamu inginkan? Aku akan memberitahumu apa yang aku inginkan nanti. Minum dulu. Walt menawari Pearl segelas minuman keras. Aku tidak minum. Pearl menolak. Apa kamu tidak memberi saya wajah apapun, Nona Warner? Walt bertanya, menyipitkan matanya. Aku tidak tahu caranya. Pearl menjelaskan. Kamu harus meminumnya suka atau tidak. Atau yang lain, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda bahwa pengorbanan Anda akan sia-sia. Setelah memiliki cara saya dengan Anda, saya akan membuat Anda membayar dengan semua yang Anda pedulikan. Anda, Pearl memelototi Walt. Walt terus tersenyum. Pearl menerima gelas itu dengan tangan gemetar.
Walt menyentuh tangan Pearl saat kedua tangan mereka bertukar gelas. Dia hampir kehilangan cengkeramannya pada gelas minuman kerasnya karena keterkejutannya. Ya, itu bagus. Baunya enak dan terasa halus, kata Walt sambil meletakkan tangan ke hidungnya dan mengendus. Mengabaikan tatapan Walt, Pearl menghabiskan minumannya. Ada sensasi terbakar seketika di tenggorokannya. Ini adalah pertama kalinya dia minum minuman keras seperti itu. Dia hanya minum anggur dengan kadar alkohol rendah saat hadir perjamuan. Namun, dia bisa menahan minuman kerasnya. Dia tidak akan mabuk hanya karena satu gelas. Ketika Pearl menghabiskan minumannya, dia meletakkan gelasnya, menutup matanya, dan berkata, "Cepatlah, sekali ini saja hari ini. Pria sepertimu punya banyak wanita. Anda hanya menyukai hal baru. Saya harap Anda akan menepati janji Anda dan tidak pernah mengganggu saya lagi." Dia berkata dan menangis. Pada saat yang sama, dia berkata pada dirinya sendiri, "Sayang, maafkan aku. Aku tidak bisa memberikan yang terbaik untukmu hal yang saya miliki. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi karena saya tidak lagi suci. Selamat tinggal." Walt memperhatikan Pearl berbaring di tempat tidur tetapi tidak melakukan apa-apa. "Nona Warner, saya pikir Anda salah. Saya tidak suka wanita pasif," kata Walt sambil menyesap minuman keras. Pearl duduk di tempat tidur ketika dia mendengar pernyataan Walt. "Walt, mengapa Anda menghina saya ketika saya telah menyetujui permintaan Anda?" tanya Pearl tajam. "Bagaimana itu penghinaan? Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku memberimu 2 minuman untuk berjaga-jaga. Anda tidak bisa santai. Bagaimana kalau sekarang? Apakah Anda ingin minum lagi?" "Anda." Walt membuat Pearl terdiam. Sulit bagi seorang wanita yang belum pernah melakukannya hal seperti itu untuk mengambil inisiatif. Tentu saja, jika itu David, mungkin dia akan melakukan semampunya. Sama seperti tadi malam, sayangnya, ini adalah pria yang dia benci. Dia tidak bisa melakukannya. "Aku bilang kamu harus membuatku bahagia dulu, atau aku tidak akan melepaskanmu. Saya tidak akan senang dengan Anda berbaring diam seperti mayat. Bahkan jika Anda bersama saya sepanjang hidup Anda, saya tidak akan senang." "Apakah Anda berencana untuk terjebak bersamaku selama sisa hidupmu?" Tidak, Pearl berkata dan melihat keluar malu, mencoba menekan keinginan untuk menangis. "Tidak apa-apa jika tidak tahu caranya. Anda bisa belajar dengan lambat," Walt berkata sambil terkekeh. Dengan itu, dia menyalakan TV raksasa yang tergantung di dinding. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 748. Segera ada yang gambar memalukan di TV. Pearl tidak melihat ke TV, tapi dia tahu maksud Walt setelah mendengar suara itu. Dia ingin dia belajar dari TV. Walt menunggu sebentar. Ketika Pearl masih tidak menoleh, dia membentak, "Nona Warner, apa artinya ini? Apa kau mencoba membuatku kesal? Apa kau mau kerja kerasmu sia-sia? Tidak mungkin perawan sepertimu bisa menyenangkanku jika tidak belajar. Pikirkan baik-baik." Pearl hendak menanggung malu dan memutar kepalanya untuk menonton TV. Suara dingin dan menusuk terdengar di ruangan itu. "Anda suka? Aku bisa melakukannya untukmu." Seperti tiba-tiba tersambar sesuatu, Pearl perlahan menoleh untuk melihat pemuda yang duduk di kursi, menyilangkan kakinya dan menuangkan minuman keras ketika dia mendengar suara itu. Dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Air matanya mulai mengalir seperti tsunami. Dia rasanya ingin menangis sekencang-kencangnya. Namun, dia merasa bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukannya. Dia buru-buru menutup mulutnya dengan kedua tangan untuk mencegah dirinya menangis. "Siapa kamu?" Walt membeku dan kembali menatap pemuda yang duduk tidak jauh dari dia. "Kapan pria ini mulai duduk di sini? Aku bahkan tidak memperhatikannya. Bagaimana itu mungkin? Siapa dia?" Dia urutan kedua dalam keluarga Mosley, salah satu dari 5 kekuatan teratas di dunia. Dia adalah Dragon Ranker yang terlambat. Seorang pemuda berusia 20-an mendekatinya. Tanpa dia sadari dia tidak bodoh. Pria itu sama sekali tidak sederhana. David mengabaikan Walt. Setelah menuangkan segelas anggur, dia mengambil remote TV dan mematikan TV. Lalu dia bangun, berjalan ke Pearl, dan dengan lembut menyandarkan kepala Pearl ke perutnya. Walt tidak berani bergerak atau bahkan mengucapkan sepatah kata pun. Dia merasakan tekanan jahat yang bukan tandingannya untuk membasuhnya dan dengan erat mengelilinginya. Pria ini mencoba membunuhnya. Lebih penting lagi, dia menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa menolak. Dia akan mati jika dia melakukan gerakan sekecil apapun. Ini adalah pertama kalinya sejak Walt lahir dia merasakan ancaman kematian. Dia dipenuhi rasa takut. Lapisan keringat tebal mulai terbentuk di dahi dan tubuhnya. Pearl tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dia mengulurkan tangannya, memeluk erat pemuda yang tiba-tiba muncul dan menangis. "Buhuho!" Air matanya segera membasahi pakaian pemuda itu. "Keluarkan, Nona Pearl. Anda akan merasakan lebih baik setelah menangis. Jangan menanggung semuanya sendiri."
kata pemuda itu. Dia menepuk punggung Pearl. Pearl menangis lebih keras. Dia harus melepaskan semua stres yang dia derita. Sejak dia bertemu Walt di luar negeri, tidak sehari pun berlalu tanpa dia murung. Keluarga Mosley terlalu berpengaruh dan kuat. Dia tidak bisa menemukan cara untuk melawan mereka. Dia juga mengira David tidak bisa melawan mereka. Itu sebabnya dia tidak memberitahunya tentang hal itu. Namun, sekarang David tahu, dia tidak perlu menyembunyikannya lagi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 749. Dia hanya ingin mengeluarkan tenaga sekarang. Bab 749. Pemuda yang muncul tiba-tiba itu tentu saja adalah David. Dia tidak pergi setelah merasakan ada yang tidak beres dengan Pearl tadi malam. Sebaliknya, dia menghabiskan malam di seberang Pearl di lantai yang sama. Dia membeli 2 unit yang bersebelahan di blok apartemen, 1 untuk Pearl dan 1 untuk dirinya sendiri. Tentu saja, tidak mungkin dia akan pergi meskipun dia tidak memiliki unit apapun di sana. Pearl jelas dalam masalah serius. Dia tidak bisa pergi begitu saja. Bagaimana jika sesuatu salah? Wanita ini tidak kalah pentingnya baginya dengan Celia. Dia bahkan merasa mereka sama pentingnya. Karena itu, dia memfokuskan pikirannya nyalakan Pearl sepanjang malam. Karena Pearl tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan bisa memaksanya, jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini. Ketika David melihat Pearl pergi dari rumah di pagi hari, dia segera mengikutinya. Namun, setelah keluar dari blok apartemen, dia pergi mengambil mobilnya, dan Pearl pergi dengan taksi. David melakukannya tidak tahu kemana Pearl pergi, jadi dia hanya bisa beralih ke Departemen Intelijen. Untuk bantuan meminta bantuan, butuh pengawasan ekstensif untuk menentukan arah kendaraan yang dimiliki Pearl. David mengikuti mereka. Ini menyebabkan sedikit perbedaan waktu antara keduanya. Pearl telah tiba di Starry Night Hotel beberapa saat sebelum David. David menghibur Pearl. Dia lega saat keringat dingin keluar dari tubuhnya kembali. Meskipun perbedaan waktunya pendek hanya lebih dari 10 menit, mereka bisa melakukan banyak hal jika Walt tidak sabar. Pearl bahkan mungkin telah diperkosa. David memikirkan kemungkinan itu. Dia berpikir bahwa tidak hanya Pearl yang akan pergi gila, tapi dia mungkin juga akan gila jika hal seperti itu benar-benar terjadi. Dia tidak akan bisa menerimanya. Untungnya, dia berhasil tepat waktu. Walt cukup mengetahui hubungan mereka ketika dia melihat Pearl memegang David dan menangis. David menghibur Pearl, dan niat membunuhnya memudar untuk sementara waktu. Tanpa niat membunuh, Walt diam-diam mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Dia tahu dia tidak mungkin cocok untuk pemuda itu. Dia hanya bisa meminta bantuan. Untungnya, dia membawa 2 Master Guard rank setengah langkah bersamanya ketika dia datang ke Summerland. Negara misterius itu cukup berbahaya. Seorang pemuda acak memiliki kekuatan yang menakutkan. David memperhatikan tindakan Walt, tetapi dia tidak menghentikannya sambil terus menghibur. Pearl, 2 pria parubaya segera muncul di ruangan itu. Mereka masing-masing berdiri di samping Walt. Tugas mereka adalah melindungi Walt. Mereka akan muncul segera setelah mereka mendapatkan panggilan. Selain itu, mereka tinggal di sebelah. Hanya saja David muncul begitu, diam-diam bahwa mereka bahkan tidak menyadarinya. Mereka mendengar teriakan Pearl, tetapi mereka berpikir, Tuan Walt bersenang-senang. Tuan Walt, 2 Guard Ranker setengah langkah berteriak serempak. Dengan 2 Guard Ranker setengah langkah di sisinya, Walt merasa lebih dari itu. Percaya diri, siapa kamu? Beraninya kau merusak kesenanganku? Apakah Anda tahu siapa saya? Bisakah Anda menanggung konsekuensinya? Tanya Walt. David mengabaikan Walt. Dia terus menepuk punggung Pearl. Walt marah melihat dia. Dia abaikan. Namun, dia tidak melakukan apa-apa. Tekanan jahat yang diberikan David padanya hanya membuatnya trauma. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 750. Menurutnya, itu tidak aman karena dia hanya memiliki 2,5 langkah Ranker Dewa. Siapa yang tahu jika pemuda itu membawa orang lain? Dia di Summerland, bukan negaranya sendiri. Lebih baik berhati-hati. Pearl sudah tenang sekarang. Dia berhenti menangis. Dia melepaskan David dan menatapnya. David menunduk dan memberi Pearl senyum hangat. David, ini, menurutmu Walt tidak memaksaku? Aku melakukannya dengan sukarela, kata Pearl terbata-bata. Dia tidak ingin David menjadi musuh keluarga Mosley. Dia tidak tahu latar belakang David, tapi dia pikir David bukan tandingan keluarga Mosley. Tidak peduli apa latar belakangnya. David tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut menyeka air mata dari wajah Pearl. Sedikit perenungan memberinya gambaran umum tentang apa yang telah terjadi. Pria Walt pasti memiliki latar belakang yang kuat. Dia mengincar Pearl, tapi Pearl menolak. Akibatnya, dia menggunakan statusnya untuk menekan Pearl dan menangkapnya. Dia bahkan mengikuti Pearl kembali ke Summerland.
Mungkin identitas Walt begitu kuat sehingga Pearl mengira aku tidak bisa bersaing dengannya. Jadi, dia tidak pernah memberitahuku. Dia memilih untuk menanggungnya diam-diam sebagai gantinya. Dia ingin mengorbankan dirinya untuk melindungiku. Inilah yang menyebabkan insiden kacau tadi malam. Dia tahu dia tidak bisa bersembunyi, jadi dia ingin memberi saya keperawanannya. Lalu, dia mengorbankan dirinya untuk menyelesaikan masalah ini. Betapa sederhananya, dan sangat klise, tapi itulah yang terjadi. David, terima kasih telah datang, tetapi kamu lebih baik pergi. Saya suka Walt dan ingin bersamanya, kata Pearl, melawan rasa sakit dalam hatinya. Dia takut David akan memulai perseteruan dengan keluarga Mosley untuk membalaskan dendamnya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Nona Pearl, kamu benar-benar pembohong yang buruk. Jika Anda menyukai Walt, maukah Anda memeluk saya dan menangis begitu lama? Kata David sambil tersenyum. Pearl segera mencoba mendorong David menjauh. Namun, David menghentikannya. Jangan khawatir, Nona Pearl. Serahkan semuanya padaku. Oke, percaya saya. Kapan aku pernah mengecewakanmu? David membungkuk dan berbisik di telinga Pearl. Tidak. Kali ini berbeda, David. Anda tidak cocok untuknya. Mereka adalah keluarga yang kuat. Mereka benar-benar cepat dan pergi. Tinggalkan aku sendiri. Dia berjanji untuk menyelamatkan semua orang di sekitarku jika aku membuatnya senang, kata Pearl sambil menggelengkan kepalanya dan menangis. David tiba-tiba menemukan sendiri kejanggalan. Dia adalah Master Ranker Dewa Puncak yang tak tertandingi. Namun, dia begitu dilindungi oleh wanita di sekitarnya. Dia tahu itu karena karakternya. Dia selalu berpikir tentang stabilitas. Dia selalu berusaha untuk tidak menonjolkan diri. Dia tidak ingin menunjukkan kekuatannya sampai dia tak terkalahkan. Itu menyebabkan orang-orang di sekitarnya tidak tahu seberapa kuat dia. Jika Pearl tahu sedikit tentang dirinya, peristiwa hari ini tidak akan pernah terjadi. Dia hampir menyebabkan dirinya menyesalinya selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, David pikir dia harus mulai menunjukkan beberapa taring hari ini. Aku harus menunjukkan kekuatan cocok untuk master peringkat Dewa Puncak. Aku harus berhenti menjadi kucing penakut seperti itu. Siapa lagi yang perlu dia takuti? Tidak, Pickguard Rank adalah yang terkuat di dunia. Dan aku adalah Ranker Dewa Puncak. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 751. Mengapa saya harus takut? David menggunakan tangannya dengan lembut memegang kepala Pearl yang bergetar dari samping ke samping. Dia menyeka air mata dari wajahnya, membungkuk untuk menciumnya di dahi dengan lembut, dan berkata dengan lembut, Nona Pearl, jangan takut. Percayalah kepadaku, semuanya akan baik-baik saja dengan saya di sini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memaksa Anda untuk melakukannya hal-hal yang tidak Anda inginkan. Tidak ada, Pearl tertegun. Ini adalah pertama kalinya David mengambil inisiatif untuk menciumnya. Dia merasa sangat bahagia saat ini. Lebih jauh lagi, kata-kata David tampaknya memiliki kekuatan magis saat mereka secara bertahap menenangkan hatinya yang sangat gugup. Dia memiliki begitu banyak hal untuk dikatakan kepadanya. Tetapi pada akhirnya, dia hanya mengatakan satu hal. Kalimat, oke, aku percaya padamu. David melepaskan Pearl, berdiri tegak, dan berbalik untuk melihat Walt dan geng. Walt langsung merasa kedinginan. Perasaan melihat kematian di wajah yang dia rasakan barusan sekali lagi muncul kembali. Bahkan dua orang yang setengah jalan menuju Guard Rank di belakangnya merasa ada sesuatu yang salah. David belum menunjukkan kekuatannya. Satu-satunya hal yang terpancar saat ini adalah niat membunuhnya sendiri, dan ini sendirian membuat mereka bertiga merasa seperti telah jatuh ke dalam gua es. Siapa pemuda ini? Dia sangat menakutkan. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Suara David seperti neraka, dingin dan menggigit. Apa yang kamu coba lakukan? Biar ku beritahu, aku dari keluarga terhebat di dunia. Saya Walt Mosley, pewaris kedua dari keluarga Mosley. Jika kamu berani menyentuhku, yang akan kau tanggung adalah kemarahan seluruh keluarga Mosley, tidak peduli siapa Anda. Anda dan segala sesuatu di sekitar Anda akan tanpa ampun dihancurkan oleh keluarga Mosley, kata Walt dengan suara gemetar. Dia juga ketakutan saat ini. Niat membunuh David terlalu kuat. Dia merasa seolah sedang berjalan di ujung pisau, dan dia akan menghadapi ancaman kematian jika dia tidak hati-hati. Meskipun keluarga di belakang Walt sangat kuat, tempat ini tidak berada di dalam kisaran dari pengaruh keluarganya. Dia adalah pewaris kedua dari keluarga Mosley, jadi jika dia meninggal di sini, keluarganya akan menderita kerugian besar. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan meminta keluarganya untuk mengirim 2 Guard Rank Wali untuk mengikutinya. Sekarang, dia hanya berharap reputasi keluarga Mosley dapat menghentikan orang tersebut. Walt memiliki status tinggi dalam keluarga Mosley. Menjadi pewaris kedua bukanlah lelucon.
Judul ini bisa masuk dalam 10 besar di antara bangunan besar keluarga Mosley. Bisa juga dikatakan bahwa dia adalah seseorang yang memiliki tempat di peringkat dunia. Hanya saja ketika dia dihadapkan pada kematian, dia sepertinya tidak berbeda dari orang biasa. Tidak peduli seberapa tinggi statusnya, dia masih takut mati. David terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Walt. Keluarga Mosley, bukankah itu salah satu dari 3 keluarga kuno yang mengendalikan Falconia? Itu juga satu dari 5 kekuatan besar di dunia. Ini adalah keluarga dengan Guthrunker puncak. Tidak heran Pearl lebih suka memilih untuk mengorbankan dirinya daripada memberitahuku. Mereka memang kuat, tapi sayangnya, mereka menabrakku. Kalau begitu, mari kita mulai dengan menunjukkan taringku pada keluarga Mosley. Pearl meraih tangan David dengan gugup. David meraih tangan Pearl, tersenyum padanya, dan memberi isyarat agar dia tidak gugup karena dia akan menangani ini. Keluarga Mosley, memang kuat, karena kalian adalah salah satu dari 5 besar kekuatan besar di dunia dengan Guthrunker puncak. Tidak heran Miss Pearl begitu takut padamu sehingga dia membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan tanpa membiarkanku tahu. Sayangnya, Anda berada di Summerland dan ini bukanlah tempat yang memungkinkan bertindak sembarangan. Anda seharusnya tidak terus melecehkan dan mengikuti Nona Pearl setelah dia kembali ke Summerland. Jika Anda berpikir bahwa menjadi keturunan langsung keluarga Mosley bisa menakuti saya, Anda akan kecewa. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Saya akan melihat apakah saya dapat memberitahu keluarga Mosley atas nama Anda, kata David. Jadi bagaimana jika dia berasal dari keluarga Mosley? Jadi bagaimana jika dia berasal salah satu dari 5 kekuatan besar dunia? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 752. David sama sekali tidak takut. Bukankah keluarga Mosley hanya mengandalkan puncak peringkat dewa? Dia juga seorang rangkar dewa puncak. Apapun konsekuensinya, dia harus membunuh Walt. Itu terjadi begitu saja bahwa dia belum bertarung dengan Guthrunker puncak manapun. Lebih buruk datang ke terburuk. Dia hanya akan melawan mereka untuk menguji batas kekuatan tempurnya. Siapa Anda? Walt bertanya dengan suara gemetar. Beraninya seseorang mengatakan hal seperti itu. Setelah mengetahui identitasnya, ini di luar dugaannya. Tidak hanya David tahu keluarga Mosley, tetapi dia juga tahu bahwa ada 5 kekuatan besar teratas di dunia dengan Guthrunker puncak. Jelas, statusnya tidak serendah itu. Mungkinkah dia keturunan dari atasan Summerland? Apa yang harus saya lakukan? Walt sedang memikirkan cara keluar dari ini. Dia bersumpah selama dia bisa kembali hidup kali ini, di masa depan, dia tidak akan pernah keluar dari jangkauan pengaruh keluarga Mosley dengan begitu bebas lagi. Bahkan jika dia ingin keluar, dia akan membawa beberapa Gatreng Wali bersamanya. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Anda hanya perlu tahu bahwa jika Anda menyinggung Nona Pearl, saya akan membunuh Anda bahkan jika Anda melarikan diri kembali ke keluarga Mosley. Jika itu masalahnya, apakah kamu berani membiarkanku pergi? Anda bisa datang dan membunuh saya ketika saya kembali ke keluargaku. Jika Anda benar-benar berani datang, saya tidak akan lari dan saya akan genap menunggumu untuk membunuhku, seru Walt. Saat ini, dia hanya ingin keluar dari sini dan melarikan diri dari Summerland. Sebagai selama dia kembali ke keluarganya, dia akan aman. Apakah kamu memprovokasi saya? David bertanya dengan setengah tersenyum. Jadi bagaimana jika aku, ini tidak seperti kamu takut pada keluarga saya? Kalau begitu, biarkan aku kembali. Jika Anda punya nyali untuk melakukannya, saya akan menghormatimu karena menjadi laki-laki. Walt berhati-hati dan terus memprovokasi David. Jika Anda tidak menyinggung Nona Pearl, Anda akan berhasil memprovokasi saya. Juga buruk, dia salah satu wanita terpenting bagiku. Anda seharusnya tidak memata-matai dia, apalagi memaksanya. Jika saya membiarkan Anda pergi hari ini, bagaimana saya akan melampiaskan amarah saya? Kata David, sambil membungkuk dan memeluk Pearl. Mengetahui niat David, Pearl mengulurkan tangan untuk memeluk leher David dan membenamkan kepalanya di dadanya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah sedang mengalami momen paling bahagia dalam kehidupan dirinya. Bahkan jika kebahagiaan ini berumur pendek, dia akan puas untuk sisa hidupnya. David berdiri dengan Pearl di pelukannya. 2 orang setengah jalan menuju Gatreng juga mengambil langkah maju saat ini, melangkah di depan Walt untuk memblokirnya. Nona Pearl, tutup matamu dan jangan membukanya tidak peduli apa yang kamu dengar. David berbisik, menundukkan kepalanya di samping telinga Pearl. Oke, jawab Pearl, tersipu. Kemudian, dia menekan kepalanya dengan kuat ke dada David dan menutup matanya. Bahkan jika David berencana untuk melompat bersamanya sekarang, dia tidak menyesal. Apakah kamu dan teman-temanmu siap menanggung amarahku? David mengangkat kepalanya untuk mengucapkan kata demi kata ke Walt dan geng. Kekuatan David meningkat 1 tingkat dengan setiap kata yang dia ucapkan.
Saat dia menyelesaikan kalimatnya, udara di ruangan itu terasa berat. Walt dan geng melebarkan mata mereka dan menatap David dengan ngeri. Saat ini kedua, mereka merasakan tekanan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka merasa seolah-olah ada berat ratusan juta pound pada mereka. Mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka sedikit pun. Jantung mereka mulai berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Semakin sulit bagi mereka untuk bernapas juga. Seolah-olah ada sepasang tangan besar yang meraih hati mereka. Walt masuk alam terendah, jadi dia hampir mati ketakutan oleh kekuatan yang mengerikan ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 753. Cairan kuning menyengat mulai mengalir di celananya. Bab 753, David mengangkat kaki kanannya sambil memegang Pearl dan maju selangkah. Duar, ledakan keras bisa terdengar. Seluruh ruangan tampak seperti ada bom yang meledak di dalamnya. Hancurkan, 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 hancurkan. Televisi, tempat tidur, kursi, lemari pakaian, dan jendela semuanya berantakan. Sejenak, Walt dan dua lainnya tercengang oleh suara keras itu. Sebelum mereka bisa bereaksi, tubuh mereka telah terlempar ke belakang oleh raksasa itu dampak sampai mereka membentur dinding. Darah menyembur keluar. Mereka bertiga merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka telah hancur berantakan. Mereka tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali. Pearl menutup matanya dengan erat saat dia bersandar di dada David. Dia mendengar suara itu, tetapi dia masih tidak membuka matanya. Itu karena David hanya menyuruhnya untuk tidak membukanya apapun yang terjadi. Dia mendengar. David berjalan perlahan ke Walt dengan Pearl di pelukannya. Pada titik ini, tiga dari mereka terbaring di tanah dan tidak dapat berbicara. Ada beberapa patah tulang di seluruh tubuh mereka. Organ internal mereka terluka oleh shock dan ada juga trauma yang tak terhitung jumlahnya pada tubuh mereka. Rasa sakit melanda tubuh mereka, tetapi mereka masih sadar. Dengan demikian, mereka hanya bisa mengeluarkan rangan samar. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak langsung membunuhmu? Itu bukan karena aku takut pada keluarga Mosley di belakangmu, tapi terlalu mudah bagimu untuk mati seperti ini. Sakit mengundang Anda untuk segera menonton pertunjukan besar. Hidup dengan baik. Setelah David selesai berbicara, dia mengambil Pearl dan meninggalkan ruangan. Saat dia berjalan ke koridor, tim Aftermath sudah menunggu di luar. Orang-orang ini dipilih dari Satuan Tugas Khusus dan Falcon. Tugas mereka adalah menangani akibat dari tim disiplin. Mereka tidak cukup kuat untuk menjadi garis depan sehingga mereka hanya bisa menghadapinya setelah Kapten. Salah satu staf dari bagian pasca operasi tim disiplin dipanggil. Dengan hormat, bawa 3 orang ke dalam ruangan kembali. Ingat, jangan biarkan mereka mati, kata David. Ya, David pergi dengan Pearl di pelukannya. Sebagai hotel paling mewah di ibu kota, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras terdengar dari Starry Night Hotel sangat mengejutkan. Oleh karena itu, manajer dengan cepat membawa tim keamanan untuk melihat. Namun, mereka dihentikan luar oleh orang-orang dari tim disiplin. Siapa kamu? Apa yang kamu sedang mengerjakan? Saya manajer di sini. Jika Anda terus menghalangi jalan saya, jangan salahkan saya. Karena bersikap kasar, kata manajer itu dengan marah kepada tim disiplin. Suara keras datang dari area paling mewah di hotel. Tidak ada orang yang tinggal di sini sopan santun, apalagi yang check-in ke Luxury Suite 1 kemarin. Manajer Mosley Financial Group di Summerland secara pribadi datang dan memesan kamar. Itu adalah Mosley Financial Group, konsorsium top dunia. Lebih dari selusin personel keamanan di belakang manajer segera mengeluarkan tongkat listrik dan masuk ke posisi bertarung. Namun, staf tim disiplin tidak menganggapnya serius. Tim disiplin Summerland sedang menjalankan tugas. Semua orang yang tidak berhubungan, silakan pergi, jika tidak, Anda akan ditangani dengan serius. Tim disiplin Summerland apa? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Keluar dari cara atau saya tidak akan bertanggung jawab untuk menyakiti Anda, tegas manajer. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang tim disiplin Summerland. Namun, karena dia bisa menjadi pengelola tempat ini, dia cukup pintar. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 754. Sampai sekarang, orang-orang ini sama sekali tidak menatap matanya. Jadi mereka pasti tidak untuk dikacaukan jika tidak, dia akan memerintahkan tim keamanan di belakangnya untuk mengambil tindakan sekarang. Jika tidak ada tamu yang sangat penting yang tinggal di daerah ini, dia tidak akan mau melibatkan dirinya dalam kekacauan ini. Jika Anda belum pernah mendengar tentang kami, itu berarti Anda tidak memenuhi syarat. Panggil bosmu, dan lihat apakah dia berani berbicara dengan kita seperti ini. Manajer tidak berani mencoba untuk berani kali ini. Karena itu, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon bos hotel. Markus, ada apa? Suara seorang pria parubaya terdengar melalui telepon.
Halo, Tuan Ines, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda, kata Mark dengan hormat. Apa itu? Ada suara keras di area VIP hotel. Saya akan membawa seseorang untuk memeriksanya, tetapi saya dihentikan di luar, kata Mark. Hah, siapa yang berani? Beraninya mereka berperilaku kejam di hotel saya? Tuan Ines sepertinya tertarik. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah tim disiplin Summerland dan mereka meminta kami untuk tidak ikut, atau kami akan ditindak tegas, kata Mark. Apa? Seru Pak Ines kaget. Katakan itu lagi. Siapa mereka? Tim disiplin Summerland. Tandai dengan hati-hati diulang. Apa kamu yakin? Tuan tanya Ines lagi. Ya, aku yakin, jawab Mark dengan positif. Biarkan mereka. Tidak, bekerja sama dengan mereka dengan apapun yang mereka butuhkan sebaik mungkin kamu bisa. Aku akan segera datang. Jangan menyinggung perasaan mereka. Tuan Ines segera menutup telepon setelah dia mengatakan itu, meninggalkan Mark yang kebingungan. Bahkan bosnya pun demikian sangat menakutkan. Siapa tim disiplin Summerland? Tidak heran mereka tidak pernah sekali menatap matanya. Untungnya, dia pintar dan tidak melewati batas dan memulai konflik dengan mereka. Kalau tidak, dia akan selesai. Dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Saat Mark hendak pergi untuk menjilat mereka, dia melihat seorang pemuda berjalan keluar sambil menggendong seorang wanita. Mark berjalan mendekat. Dia ingin bertanya apa yang terjadi ketika keduanya berjalan lebih. Saat David berjalan keluar dengan Pearl, dia melewati tim aftermath dari tim disiplin. Kemudian, beberapa anggota membungkuk dan berkata dengan hormat, "Kapten, kamu telah bekerja keras. Aku serahkan sisanya padamu," jawab David. Inilah yang harus kita lakukan. David terus berjalan, meninggalkan Mark yang tertegun. Pemuda ini masuk usia awal 20-an adalah kaptennya. Mark merasa seolah-olah pandangan dunianya telah berubah. Terbalik, dia pikir setelah dia menjadi manajer Starry Night Hotel, dia bisa dikatakan telah melangkah ke lingkaran kelas atas ibu kota. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia masih memiliki jalan panjang. Setidaknya, dia belum pernah mendengar tim seperti tim disiplin Summerland. Jika mereka bisa membuat bosnya sangat gugup, maka mereka pasti sangat bergengsi. Selanjutnya, seorang pemuda berusia awal 20-an adalah kapten tim yang begitu kuat. David mengirim Pearl kembali ke tempatnya dan memintanya untuk beristirahat dengan baik. Kemudian, dia langsung berkendara ke kediaman Mason. Setelah melewati beberapa penjaga, dia tiba di halaman yang sudah dikenalnya. David keluar dari mobil dan masuk setelah mendorong pintu terbuka. "David, kamu di sini." Mason menonton berita Summerland pada jam ini di halaman. "Tuan Tua Stephanie, aku ingin tahu tentang keluarga Mosley. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang mereka?" kata David, langsung ke topik. "Mengapa kamu tiba-tiba ingin tahu tentang mereka? Apa yang telah terjadi?" Mason tanya ingin tahu. Dia tahu David tidak akan khawatir tentang ini tanpa alasan. "Tidak apa, saya memiliki beberapa konflik dengan orang-orang dari keluarga Mosley, jadi saya ingin tahu lebih banyak tentang mereka," jelas David. "Anda memiliki konflik dengan orang-orang dari keluarga Mosley? Apakah itu serius?" "Tidak apa-apa, aku bisa mengurusnya. Itu hanya salah satu keturunan hedonis." Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 755. Karena kamu bisa mengurusnya, aku tidak akan terlibat. Anda telah tumbuh dan Anda bisa memikul tanggung jawab pribadi. Mari saya ceritakan tentang keluarga ini. Setelah meninggalkan kediaman Mason, David merenungkan apa yang telah dia pelajari keluarga Mosley dari Mason. Keluarga ini sudah tua dan kuat. Selain Gutrunker puncak, ada juga 3 Gutrunker yang terlambat masuk di keluarga itu. Tidak hanya itu, mereka juga menguasai banyak perusahaan kecil dan menengah negara. Setiap tahun, aliran sumber daya yang stabil dikirim ke keluarga Mosley dari semuanya seluruh dunia. Mosley Financial Group adalah salah satu konsorsium top dunia dengan kekayaan yang tidak ada habisnya. Meski keluarga Mosley bukanlah yang terkuat di antara 5 besar teratas kekuatan di dunia, itu cukup menakutkan. David mengukur kesenjangan antara dirinya dan keluarga Mosley. Selain memiliki rangkar dewa puncak di kedua sisi, faktor lainnya adalah pada dasarnya dunia terpisah. Apa yang harus saya lakukan? David sedang berpikir kali ini, dia telah mengalahkan pewaris garis kedua dari Mosley dengan sangat baik. Dilihat dari kekuatan keluarga Mosley, mereka tidak akan pernah bisa menyerah. Tidak hanya pihak lain tidak akan menyerah, tetapi dia sendiri tidak akan menyerah memaafkan keluarga Mosley dengan begitu mudah. Cepat atau lambat, kedua belah pihak akan bertabrakan. Karena itu, dia harus siap sepenuhnya. David kembali ke tempat Pearl tinggal. Dia diam-diam memasuki ruangan dan melirik Pearl. Ketika dia melihat bahwa dia tertidur lelap, dia pikir dia pasti kelelahan karena dia tidak tidur sepanjang malam tadi malam.
Karena itu, dia berjalan keluar ruangan dan mulai menyibukkan diri di dapur. Pada saat ini, teleponnya berdering. David meraih telepon untuk melihat dan melihat itu dari Julia. "Halo, Jules," David berkata. "David, adalah 3 orang yang kita tangkap pagi ini. Keluarga Mosley?" tanya Julia. "Ya," jawab David. "Apa yang ingin kamu lakukan dengan mereka? Jangan bunuh mereka dulu. Saya membutuhkan mereka untuk sesuatu." Manajer Mosley Financial Group di Summerland telah menghubungi saya dan mengatakan kepada saya untuk melepaskan mereka sekaligus. Plus, dia menuntut penjelasan dari kami atau risiko menderita murka Mosley Financial Group. Abaikan mereka, aku akan menangani ini. Jika orang ini bisa menjadi manajer Mosley, grup keuangan di Summerland sangat gugup, dia pasti bukan orang sederhana. Memang, dia adalah pewaris kedua dari keluarga Mosley. Namanya Walt Mosley. Jelas tidak mudah untuk menjadi pewaris generasi kedua di generasi ini. Julia terdiam beberapa saat dan berkata, "David, apapun yang kamu lakukan, aku akan melakukannya sepenuhnya. Mendukung Anda, tetapi Anda harus berhati-hati. Jangan menempatkan diri Anda dalam bahaya. Keluarga Mosley sangat kuat. Jika kamu tidak bisa menangani ini, beritahu kakek buyutku." "Aku tahu, terima kasih, Jules. Tapi jangan beritahu Tuan Tua Stephanie untuk saat ini, dia menunggu untuk ikan mengambil umpan, dan saat ini kita berada di titik paling kritis. Dia tidak dapat diganggu, atau ikan akan lari. Tapi bagaimana jika keluarga Mosley membalas dendam? Tidak apa-apa, serahkan padaku. Percayalah padaku, aku bisa mengatasinya." "Baiklah, hati-hati." "Aku tahu." David menutup telepon dan hendak melanjutkan memasak. Tiba-tiba, dia melihat Pearl berdiri di pintu masuk dapur. "Nona Pearl, Anda sudah bangun. Apa kau lapar? Duduklah sebentar. Makanan akan segera siap," kata David. Pearl menatap kosong ke arah David dan tidak melakukan apapun. Namun, air mata mengalir di wajahnya tak terkendali. "Ada apa, Nona Pearl? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Apa bajingan itu menyakitimu?" David berjalan mendekat dan bertanya kekhawatiran. Pearl memeluk David. Kemudian, dia berkata sambil menangis, "David, mengapa kamu begitu baik padaku? Tidak bisakah aku saja biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan padaku sehingga aku kehilangan semua harapan untukmu? Ini akan jadilah yang terbaik untuk semua orang. Mengapa Anda harus memikul beban yang begitu berat dan menyinggung musuh yang begitu kuat supaya kamu bisa menyelamatkanku? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Mengapa saya harus tetap hidup jika saya tidak memiliki Anda, Nona Pearl?" Saat David hendak mengatakan sesuatu, Pearl memotongnya. "Jangan bicara, cium aku." "Hah?" Saat David mengeluarkan suara, Pearl menekan bibirnya ke arahnya. 10 menit kemudian, keduanya akhirnya berpisah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 756. "Nona Pearl, kamu harus istirahat. Makanannya akan segera siap," kata David. "Tidak, biarkan aku membantumu," jawab Pearl, wajahnya memerah. Keduanya sibuk membuat makanan bersama di dapur. Segera, meja hidangan mewah telah disiapkan. "David, akankah keluarga Mosley membalas dendam? Setelah kita menyinggung mereka, saya belajar bahwa keluarga mereka menakutkan ketika saya masih di luar negeri. Itu semua salahku. Saya berharap saya tidak pergi ke pesta itu pada waktu itu sehingga saya tidak akan bertemu Walt bajingan itu," kata Pearl mencela saat dia makan. "Baiklah, Nona Pearl. Nyatanya, saya juga sangat kuat sekarang dan saya tidak takut pada mereka sama sekali," kata David sambil tersenyum. "Benarkah? Tentu saja. Jika Anda tidak mempercayai saya, tunggu dan lihat saja. Saya akan memberi Anda kejutan segera." "Oke, aku percaya padamu." Di malam hari, David masih tidak tinggal bersama Pearl, melainkan dia tinggal di seberang Pearl. Meskipun dia melihat hasrat di mata Pearl, dia belum bisa melakukannya. Saat dia duduk di tempat tidur, David sedikit bersemangat saat melihat poin mewahnya yang baru saja pecah 10.000. Jika dia bisa meningkatkan kekuatan pikirannya ke tingkat dewa, maka dia akan menjadi lebih percaya diri melawan keluarga Mosley sendirian. Kelemahan terbesarnya sekarang adalah kurangnya pengalaman tempurnya. Dibandingkan dengan para master yang bergerak dari pertarungan level rendah ke puncak Gatranker, dia masih jauh di belakang. Selain itu, kekuatan pikiran adalah alat tawar-menawar yang penting baginya menebus cacat ini. Semakin kuat kekuatan pikirannya, semakin jernih pikirannya. Lebih-lebih lagi, persepsinya akan meningkat dan kecepatan reaksinya juga akan semakin cepat. Tidak peduli seberapa kaya pengalaman tempur musuh, dia akan mampu melakukannya. Segera cari cara untuk mengatasinya. Itu adalah kartu trufnya melawan yang lain peringkat Dewa Puncak. Berdasarkan pengalaman masa lalu, terobosan atau peningkatan kekuatan pikirannya tidak akan mempengaruhi wilayahnya. Dia sekarang adalah Gatranker Puncak. Jika dia meningkatkan kekuatan pikirannya,
dia akan tetap menjadi rangker Dewa Puncak, kecuali miliknya. Kekuatan pikiran mencapai tingkat Dewa 10, yang merupakan maksimum. Jika fisik dan kekuatan pikirannya sama-sama berada di batas ganda tingkat Dewa, dia akan melangkah lebih jauh dan melampaui peringkat Dewa Puncak untuk terus mengambil yang langkah maju. Saat ini, terobosan dan peningkatan kekuatan pikiran tidak akan berpengaruh wilayahnya, tetapi itu akan tercermin dalam reaksi dan persepsinya. Pikirannya, kekuatan telah dinaikkan dari batas luar biasa ke tingkat Dewa, yaitu lompatan yang sangat besar. Seseorang harus tahu bahwa jika fisiknya ditingkatkan dari batas luar biasa ke level Dewa, dia bisa meningkatkan dari setengah jalan ke peringkat Dewa menjadi wali peringkat Dewa. Sama seperti fisiknya, dia akan konsumsi 10.000 poin mewah untuk meningkatkan kekuatan pikirannya. David percaya manfaat yang akan dia nikmati akan sangat besar. Dia melihat poin mewah pada panel sistem, 10.192 poin. Tombol plus muncul setelah main power. David mengkliknya tanpa ragu. Sebuah jendela muncul. Tuan rumah, apakah Anda yakin ingin meningkatkan kekuatan pikiran Anda? Peningkatan ini akan menghabiskan 10.000 poin mewah. David memilih ya. Sistem langsung menjadi hitam kemudian, David merasakan sakit yang tajam di kepalanya seolah-olah dia sedang dicabik-cabik. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan berbaring di tempat tidur, menahan rasa sakit yang luar biasa. 1 menit, 3 menit, 5 menit, rasa sakit akhirnya hilang secara bertahap. David membuka matanya. Dia merasa seolah-olah jiwanya telah diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 757. Otaknya belum pernah sejernih ini sebelumnya. Perasaan ini terlalu indah untuk kata-kata. Kekuatan pikirannya telah ditingkatkan ke tingkat Dewa, dan ini memberi David kepercayaan diri di dalam hatinya. Dia merasa seperti dia satu-satunya yang sadar di dunia pemabuk ini, jadi dia bahkan sedikit bersemangat untuk mengujinya. Dia sangat ingin menemukan God Ranker Puncak untuk bertarung. Sayangnya, tidak ada peluang yang cocok seperti itu. David secara bertahap membentuk sebuah ide di benaknya. Pada saat yang sama David semakin heboh karena terobosan kekuatan pikirannya. Berita dari Walt di tahanan di Summerland telah dikirim kembali ke markas keluarga Mosley. Ketika Irwin, manajer Mosley Financial Group di Summerland, mengetahui bahwa Walt ditangani oleh tim disiplin Summerland, dia langsung menyampaikan berita tersebut. Ini bukan sesuatu yang bisa dia selesaikan lagi. Meski dia langsung menghubungi wakil kapten tim disiplin Summerland dan memintanya untuk dibebaskan Walt sambil mengungkapkan identitas Tuan Walt, pihak lain sepertinya tidak mengabaikannya. Dia juga belajar tentang tim disiplin Summerland yang baru dibentuk. Itu terdiri dari lusinan keluarga tersembunyi dan sekte di Summerland, ditambah tim naga elit Summerland serta beberapa anggota satuan tugas khusus, dan Falcon. Itu bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sosial Summerland. Oleh karena itu, mereka memiliki banyak kekuatan. Mereka bahkan berhak bertindak lebih dulu dan melapor kemudian di Summerland. Sementara itu, dia hanyalah manajer Mosley Financial Group di Summerland. Di mata orang biasa, dia sudah berdiri di tingkat atas lingkaran keuangan. Namun, bagi departemen resmi dengan otoritas nyata ini, dia hanyalah seorang pesuruh yang bekerja di bawah orang lain. Dia menghubungi beberapa mitranya untuk mencoba menekan Summerland bersama mereka. Namun, ketika keluarga dan perusahaan yang bekerja sama dengan Mosley Financial Group mendengar pihak lain adalah tim disiplin Summerland, mereka bergegas pergi seperti tikus yang bertemu dengan kucing. Mereka tidak mau ikut terlibat sama sekali. Meskipun tim disiplin Summerland baru dibentuk beberapa hari yang lalu, tidak ada kekuatan di Summerland berani menyinggung mereka sekarang. Irwin juga sangat bermasalah sekarang. Masalah ini melibatkan dua kekuatan top dunia. Tanpa resolusi damai, hari-harinya sebagai manajer Mosley Financial Group di Summerland akan berakhir. Pada saat itu, statusnya juga akan anjlok. Irwin bahkan mulai mengeluh tentang Tuan Walt. Sungguh anak hedonis siapa hanya berpikir dengan DCK-nya. Ada begitu banyak wanita cantik di luar negeri untuk kamu dominasi. Namun, kamu harus menyukai wanita Summerland. Kamu bahkan mengikutinya ke Summerland. Besar, Anda telah menyinggung tim disiplin yang sekarang menjadi pusat perhatian Summerland. Selain fakta bahwa Anda telah terluka parah dan ditahan, Anda bahkan ingin membuat masalah buat saya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu menjadi pewaris kedua dari keluarga Mosley. Irwin hanya bisa berdoa agar kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah ini secara damai dan tidak ribut-ribut. Jika tidak, akan sulit bagi Mosley Financial Group untuk mempertahankan pijakan mereka di Summerland. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 758. Dan dia, manajer Mosley Financial Group di Summerland, juga akan kehilangan perannya. Di dalam kastil kuno dan mewah di Falconia,
Beberapa eksekutif inti keluarga Mosley sedang mendiskusikan cara menekan Summerland untuk menyelamatkan Walt, pewaris kedua dari keluarga Mosley. Aku memanggil semua orang di sini hari ini untuk mendiskusikan sesuatu denganmu. Belum lama ini, saya menerima kabar dari Summerland cabang Mosley Financial Group tempat Walt terluka parah dan ditahan di Summerland. Mari kita bahas bagaimana kita harus menangani masalah ini, patriark keluarga Mosley yang duduk di kursi depan, Paolo Mosley, mengumumkan. Apa? Walt ditahan di Summerland dengan luka serius. Kapan dia pergi ke Summerland? Aku melihatnya hanya beberapa hari yang lalu. Paolo, apakah beritanya akurat? Summerland dalam kekacauan sekarang, beraninya mereka menahan keturunan langsung. Keluarga Mosley, saya mempunyai keraguan yang sama. Apa yang telah terjadi? Para eksekutif inti dari keluarga Mosley yang hadir bertanya. Berita itu akurat. Kisah umumnya adalah bahwa Walt bertemu dengan seorang wanita Summerland dan mengejarnya. Tetapi kemudian dia ditolak oleh pihak lain. Setelah itu, wanita itu kembali ke Summerland sementara Walt terbang ke Summerland kemarin. Identitas wanita itu tidak boleh sederhana. Walt hanya membawa 2 orang yang setengah jalan menuju Gatreng bersamanya, jadi dia ditahan di Summerland. Paolo menjelaskan masalah itu secara singkat. Pihak lain tahu bahwa Walt adalah keturunan langsung dari keluarga Mosley, namun mereka berani melakukan ini. Apakah itu seseorang dari pemerintah Summerland? Tepat. Itu adalah cabang resmi Summerland yang baru didirikan, tim disiplin Summerland, yang juga merupakan departemen dengan kekuatan paling kuat di antara semua departemen Summerland, kata Paolo. Lalu, apalagi yang ada mengatakan? Kirim pesan langsung ke Summerland atas nama keluarga Mosley dan tanyakan apa yang mereka inginkan. Apakah mereka ingin bertarung dengan keluarga Mosley? Kami sudah berbaik hati untuk tidak mengganggu mereka selama periode khusus ini, namun mereka berani datang untuk menyinggung kita? Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka, kata Gatrangker terlambat lainnya dari keluarga Mosley. Saya setuju, kata yang lain. Bear, beritahu kami pendapatmu. Paolo menatap seorang anak muda pria berusia 30-an dan bertanya. Pemuda ini adalah pewaris pertama dari keluarga Mosley, Bear Mosley. Dia juga sepupu Walt. Ya, kakek. Bear berdiri dan menjawab dengan hormat. Kemudian, dia melanjutkan. Saya rasa karena Summerland mengetahui bahwa Walt adalah keturunan langsung dari keluarga Mosley dan masih berani menahannya di Summerland, mereka pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jika kita bernegosiasi dengan Summerland dengan nama keluarga, kita, keluarga Mosley, juga akan dilema begitu mereka menolak kita. Semua orang tahu bahwa pahlawan Summerland sedang mengalami kemunduran dan negara akan segera runtuh. Tetapi karena ini, semua orang takut akan serangan balik terakhir Summerland. Tidak bijaksana bagi kita untuk memusuhi Summerland sekarang. Jika negosiasi gagal, itu akan membuat malu keluarga jika kita tidak melakukan apapun ke Summerland. Sebaliknya, jika kita mengambil tindakan, kita perlu khawatir serangan balik Summerland. Pada akhirnya, meski kita menang, keluarga akan menderita kerugian banyak. Kita hanya akan melakukan pekerjaan untuk orang lain tanpa manfaat bagi diri kita sendiri. Sementara kekuatan pihak ketiga lainnya mendapat manfaat atas pertarungan kita. Setelah Bear mengatakan ini, semua eksekutif inti dari keluarga Mosley yang hadir mulai berpikir dengan hati-hati. Paolo mengangguk diam-diam. Memang tidak bijaksana berperang dengan Summerland sekarang. Mereka mungkin hanya melakukan pekerjaan kotor untuk orang lain tanpa membawa keuntungan bagi diri mereka sendiri seperti yang dikatakan Bear. Benar sekarang, semua kekuatan dunia menatap Summerland. Namun, tidak ada yang ingin menjadi yang pertama mengambil tindakan dan membuka jalan bagi kekuatan lain. Karena itu, semua orang hanya menonton. Ruangan itu jatuh ke dalam keheningan singkat. Beberapa menit kemudian, apa yang dipikirkan semua orang? Anda dapat mengungkapkan pikiran Anda dengan bebas. Kami sedang mencari cara paling masuk akal yang sesuai dengan kepentingan keluarga yang terbaik, kata Paolo. Bear benar, saat ini, tidak cocok bagi kami untuk memulai konflik dengan Summerland. Jika tidak, kita akan menjadi cakar kucing. Ketika saatnya tiba, kekuatan kita akan berkurang dengan cepat jika kita harus bertahan dari serangan balik terakhir Summerland. Kami akan melakukan pekerjaan paling banyak sambil menerima pengembalian paling sedikit. Jadi itu tidak sejalan dengan kepentingan keluarga. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 759. Saya setuju, Bear, karena semua orang setuju dengan saranmu. Beritahu kami apa yang harus kami lakukan untuk menyelamatkan Walt sambil melindungi kepentingan keluarga, tanya Paolo. Bear sedikit tersenyum dan berkata, ketika keluarga Haran diusir dari Summerland oleh Mason, mereka bisa dikatakan berselisih satu sama lain.
Baru-baru ini, saya mendengar bahwa keluarga Haran sedang mencari pasangan untuk menguji Summerland untuk mencari tahu jika Mason masih hidup atau mati. Mengapa kita tidak mendorong ini dan membiarkan keluarga Haran memimpin sebelum kita menjelajah tanah air bersama? Namun, untuk melakukan ini, kita perlu memastikan bahwa berita tentang Walt tidak tersebar karena ini juga akan membuatnya lebih menderita. Setelah kita mengetahui status Mason, kita akan menentukan langkah selanjutnya, bahkan jika Summerland menyerang balik, itu akan ditanggung oleh kita semua bersama-sama. Pada saat yang sama, kita dapat mempertahankan kekuatan kita dan berjuang untuk itu. Lebih banyak sumber daya. Paolo melirik Bear dengan persetujuan dan berkata, "Saya pikir itu berhasil, bagaimana menurut Anda semua?" "Saya setuju, saya setuju, saya setuju." Semua orang setuju dengan Bear. Pada saat yang sama, mereka hanya bisa menghela nafas. Dia memang pewaris pertama dari keluarga telah dibudidayakan karena pemikirannya sangat komprehensif. Itu semua berdasarkan kepentingan keluarga, dan dia juga punya bakat luar biasa. Dia belum berusia 40 tahun, tapi dia sudah menjadi Dragon Rank puncak selama beberapa tahun. Mereka percaya bahwa dia akan segera melangkah lebih jauh dan setengah jalan menuju God Rank. Keluarga Mosley memiliki kualifikasi penerus untuk melanjutkan usahanya. Tentu saja, ada beberapa orang yang hadir yang terlihat tidak menarik. Di antara mereka adalah seorang lelaki tua dari almarhum God Rank. Dia adalah kakek Walt dan adik dari patria keluarga Mosley saat ini, Gael Mosley. Bear diakui oleh semua anggota inti keluarga saat cucunya masih ditahan di Summerland. Bagaimana dia akan senang tentang ini? Dia benar-benar kalah kali ini. Baiklah, karena sudah diputuskan, kita harus segera menghubungi keluarga Haran dan memfasilitasi ini. Uji sesegera mungkin untuk melihat berapa banyak daya tembak yang tersisa di Summerland. Siapa di antara kamu yang bersedia melakukan ini? Paolo bertanya. Paolo, aku akan pergi. Walt adalah cucuku. Karena dia melakukan kesalahan, sebagai kakeknya, seharusnya aku yang mengurus ini, kata Gael setelah dia berdiri. Baiklah, Gael, aku akan menyerahkan ini padamu. Jangan khawatir, Paolo. Saya akan melakukannya dengan baik. David tidak tahu bahwa penahanan Walt mempercepat rencana Mason. Dengan tambahan keluarga Mosley, keluarga Haran segera mengorganisir tim yang menakutkan, dan mereka siap pergi ke Summerland untuk menguji Mason. Setelah ditentukan bahwa Mason benar-benar mati, mereka meramalkan bahwa semua kekuatan di dunia akan berkerumun dan mulai membagi kue yang merupakan Summerland. Bahkan jika Mason masih hidup, dia akan berjuang di ambang kematian. Oleh karena itu, dia tidak akan mampu melawan tim yang sangat kuat. Meskipun tidak memiliki God Ranker puncak di tim ini, mereka memiliki beberapa God Ranker yang terlambat dan beberapa Mid God Ranker. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa selain dari 5 kekuatan utama dengan God Ranker puncak, tim ini sudah bisa memusnahkan kekuatan apapun di dunia. Segera, berita bahwa keluarga Haran memimpin pengorganisasian banyak pasukan untuk pergi ke Summerland untuk balas dendam mulai menyebar. Keluarga Haran melakukan ini dengan sengaja. Tujuannya tentu saja untuk menimbulkan kerusuhan sipil di Summerland. Kalau tidak, mereka bisa saja pergi langsung ke Summerland, tetapi mereka tidak melakukannya. Alasan untuk menunda tindakan mereka adalah karena mereka ingin memicu kekacauan internal di Summerland terlebih dahulu. Keluarga Haran tidak hanya menyebarkan berita, tetapi mereka juga diam-diam menghubungi keluarga Dominic dan Starsec Summerland. Mereka meminta keduanya untuk memimpin dan mengganggu stabilitas sosial Summerland terlebih dahulu. Lalu, keluarga Haran juga memberitahu mereka bahwa Summerland tidak punya waktu untuk mereka sekarang. Ini karena keluarga Haran sudah mengorganisir tim yang menakutkan dan mereka siap berangkat kapan saja. Begitu berita itu keluar, itu segera menyebabkan kekacauan di Summerland. Banyak rumor mulai bermunculan yang mengklaim bahwa Mason telah meninggal dan sekarang menjadi keluarga Haran memimpin serangan dari banyak tuan yang kuat. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 760. Bagaimana Summerland bertahan? Untuk sementara waktu, ada kekacauan di seluruh negeri. Kemungkinan seniman bela diri melakukan kejahatan meningkat secara eksponensial. Untungnya, David sudah mengirim tim disiplin dan menstabilkan situasi untuk sementara. Namun, ini hanya solusi sementara. Jika dia tidak bisa menghentikan tim yang dipimpin oleh keluarga Haran, Summerland, negara perkasa yang telah berdiri tegak selama bertahun-tahun, akan segera dilahap. Sumber daya yang tak terhitung jumlahnya akan dirampok dan ditempati oleh berbagai kekuatan di dunia. Daripada membiarkan pasukan asing mengambilnya, akan lebih baik membiarkan orang-orang Anda sendiri berbagi sebagian besar sumber daya. Saat itu, jika Summerland benar-benar hancur, mereka juga dapat menyumbangkan sumber daya tersebut untuk menyelamatkan nyawa. Itulah yang dipikirkan banyak keluarga.
Beberapa keluarga berpikir untuk mengambil semua harta benda mereka dan melarikan diri dari Summerland untuk menemukan tempat yang aman. Bahkan ada beberapa orang seperti itu di tim disiplin. Tentu saja, ada juga beberapa keluarga dan sekte kuat yang melakukan yang terbaik untuk menjaga stabilitas masyarakat Summerland. Keluarga raja dan Krum hanyalah beberapa di antaranya. Mereka terus mengirimkan orang untuk bergabung dengan tim disiplin sebagai anggota sementara untuk berkontribusi di Summerland. David sangat senang dengan kekuatan ini. Setelah acara ini selesai, mereka akan membahas pahala dan perbuatan. Adapun kekuatan-kekuatan yang mendorong perbedaan pendapat, mereka semua akan diusir dari Summerland saat itu. Jika mereka melakukan sesuatu yang berbahaya bagi Summerland, David tidak akan pernah memaafkan mereka. David tahu bahwa Summerland tidak akan pernah bisa ditembus oleh kekuatan lain. Terlepas dari fakta bahwa Mason telah kembali ke puncaknya, meskipun Mason sudah tidak ada lagi, dia masih di sini dan dia adalah God Ranker Puncak, pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jika ini bukan yang direncanakan Mason, dia pasti ingin menggantikan Mason dan melawan tim yang diorganisir oleh keluarga Haran. Dia ingin melihat berapa banyak orang yang bisa dia bunuh. Kepercayaan diri David meroket sejak kekuatan pikirannya ditingkatkan ke tingkat dewa. Saat ini, dia merasa bahwa dia bisa bahkan melawan Mason secara langsung. Tentu saja, dia juga memiliki kemampuan untuk mendukung hal ini. Sebelum meningkatkan kekuatan pikirannya, dia sudah menjadi God Ranker Puncak. Plus, dia punya terobosan. Oleh karena itu, kekuatannya secara alami akan melonjak drastis. Summerland memiliki 2 puncak God Ranker yang bertanggung jawab. Jadi siapa yang berani mengklaim bahwa mereka dapat melanggarnya? Bahkan jika 4 lainnya kekuatan besar semuanya bersatu bersama, 4 God Ranker Puncak di permukaan dan 2 God Ranker Puncak gabungan tersembunyi dalam kegelapan mungkin tidak bisa mengalahkan dia dan Mason. Lagi pula, ada celah antara God Ranker Puncak. Plus, kekuatannya hanya akan terus meningkat. Setelah acara akbar orang-orang terpilih di Summerland, keluarga Dominic dan sekte bintang pindah dari keluarga mereka, berkemah dan bersembunyi dengan baik. Setelah mendapat kabar dari keluarga Haran, mereka muncul lagi. Singkatnya, Summerland menunjukkan tanda-tanda awal kekacauan. Meskipun mereka dapat menstabilkan pemandangan dan menghentikannya agar tidak runtuh, orang-orang yang tidak mengetahui cerita di dalamnya akan berpikir bahwa mereka tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Ini kecuali Summerland bisa menjaga tim dipimpin oleh keluarga Haram. Namun, ini hanya terbatas pada pasukan kelas atas Summerland. Orang normal tidak akan merasa jauh berbeda. Mereka akan melanjutkan hidup mereka dan pergi bekerja seperti biasa. Sebagai kapten tim disiplin Summerland, David mulai sibuk. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.